Dimuliakan namamu, ditinggikanlah namamu dalam hidup kami. Seluruh kehidupan kami pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami masuk dalam ibadah hari ini. Kami meninggalkan segala kehidupan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami menaruh hidup kami total di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Mengalami kuasa kasih-Mu dalam hidup kami, yang mengubahkan hidup kami hari demi hari serupa dengan kehendak-Mu Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita mau mengucap syukur dan bersukacita kepada Tuhan dengan pujian sukacita penuh bermazmur. Kita akan pujian kembali. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap pagi bagi kita. Amin. Selalu
Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dia penyelamat kita. Haleluya, kasihnya besar bagi kita. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat pujian kembali. Ku dengar Yesus memanggil. Dan ketika Tuhan memanggil, kita akan jawab, ya Tuhan. Ku dengar Yesus memanggil.
beri glory bagi Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi saya belum melihat semua bisa bersuka cita. Kita memuji Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri. Dengar Yesus memanggil dan kita jawab. Terpujilah Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Bapa, berkat-Mu atas kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Ya Tuhan, setiap jam memerlukan. Ya Tuhan, setiap jam.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, setiap kami yang Tuhan berkati, setiap kami yang Tuhan panggil, setiap kami yang belajar untuk mengiring, menyertai, mengikuti Engkau, kami bukanlah sempurna, akan tetapi kami ingin Tuhan yang maha sempurna jamah sucikan, kuduskan, dan berkati kami. Terkhusus dan teristimewa pada hari-Mu yang kudus Bapa di surga. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang jamah, Tuhan sendiri yang berkati, Tuhan sendiri yang urapi kami, agar ketika kami tundukkan hati kami, kuasa-Mu melingkupi kami, kuasa-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus bertahta atas kebenaran firman yang kami terima dan dengar dari Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan utus. Sucikan, kuduskan, dan biarlah firman ini, perkataan-Mu yang penuh kuasa ini, mengingatkan kami, menuntun kami, menegur kami, sekaligus menguatkan iman kami, agar kami setia mengiring dan mengikut Engkau di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Diamkan suara-suara dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami, dan Roh Kudus tolonglah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman dan bersabdalah Tuhan, kami sedia, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam satu-satunya nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya ingin kita membuka, membaca, dan memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema bagian ini, angin ribut diredakan. Dan saya yakin bagian ini familiar bagi Bapak Ibu Saudara yang mengiring dan menyertai Tuhan seumur hidup kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun, mengadang angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda.
Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang percaya yang menyimpan, memelihara, dan melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat milik kepunyaan Tuhan, GSI Taman Surya yang diberkati. Saya memberi tema pada firman Tuhan hari ini, rancangan mulia Tuhan dalam keluarga. Mungkin sebagian dengan cepat berkata, apa hubungannya perikop angin ribut diredahkan dengan keluarga? Justru itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat, memperhatikan, mengamati dan merasakan bahwa saat-saat ini yang paling mengalami dalam tanda kutip angin taufan beliung, angin ribut di dalam kehidupan itu justru gereja-gereja mini, keluarga-keluarga Tuhan, orang-orang yang diberkati perkawinannya dan menerima berkat perkawinan oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur, saya nggak ingin mengabsen siapa yang nggak punya masalah keluarga, siapa yang nggak punya masalah suami istri, siapa yang nggak punya masalah di keluarganya saat ini. Saya yakin nggak ada yang akan angkat tangan. Kecil, sedang, maupun gede, masalah terjadi di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin kita flashback sedikit ke belakang. Banyak resepsi pernikahan disimbolkan dengan 2 ekor angsa putih yang berpadu cinta. 2 ekor angsa putih yang seakan-akan di permukaan danau demikian mesra, demikian bahagia, terlihat indah, terlihat sehati, terlihat tenang, seakan-akan mereka hanya merasakan kebahagiaan di atas permukaan danau. Ya, kalau kita mengamati itu, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau 2 ekor angsa putih itu kelihatan memadu kasih, kelihatan harmonis, kelihatan mesranya, kelihatan kesehatian dan keteduhan ketenangannya, kelihatan kekompakannya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di bawah permukaan air? Justru di bawah permukaan air itulah yang menentukan posisi yang tampil di atas permukaan 2 ekor angsa putih tadi. Karena ternyata kaki mereka mengkayun demikian berirama dan demikian cepat. Itu dilakukan tanpa mengenal lelah. Itu diupayakan terus-menerus. Itu untuk satu tujuan, agar dengan demikian mereka mengapung dengan tenang. Sementara di bawah permukaan mereka berkeriak dan berjuang untuk menjaga keseimbangan, menjaga ketenangan, menjaga sesuatu yang tampil di atas permukaan, keindahan.
kemesraan, kesepaktian. Justru yang di bawah itulah yang menentukan apa yang kelihatan di atas. Kan ini yang sering kali kita nggak ingat. Kita lupa. 2 ekor angsa itu tenang dan indah, mesra, tapi di bawah mereka sedang berjuang, mereka sedang berusaha, mereka sekuat tenaga melakukan itu. Mereka tidak ingin resiko terburuk terjadi. Dan itulah gambarannya. Gambaran yang kedua, keluarga. Pasangan suami istri yang diberkati membangun rumah tangga bak seperti bahtera. Apa gunanya bahtera kalau nangkring di atas daratan? Bahtera justru kelihatan dan justru berguna kalau dia mengarungi lautan. Dan itu artinya bahtera itu akan mulai berkenalan dengan deru. Baik deru angin yang sepoi-sepoi, angin yang sedang, bahkan angin yang keras, bahkan topan sekalipun. Dan biasanya bahtera diciptakan memang bukan untuk mundur, bukan untuk give up, menyerah, tetapi untuk maju, untuk menaklukkan, untuk menghadapi, dan untuk melewati semua bahaya dan tekanan. Sehingga dia bisa tiba di tujuannya. Dia bisa mewujudkan dreamnya, impiannya. Dan itu bahtera. Itu gambaran keluarga. Penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, bahaya, dan semua yang hebat. Tetapi dia nggak boleh mundur, dia nggak boleh berhenti. Karena kalau dia melakukan itu, maka dia karam dan pecah di tengah perjalanan. Pada kesempatan yang berbagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenali 4 tipe keluarga. Yang saya angkat dari sebuah buku psikologi yang berjudul Be a Winner Like Me. Penulisnya John Mackey mengatakan, ada 4 tipe keluarga di dunia modern. Yang pertama, tipe kayu rapuh. Keluarga tipe kayu rapuh ini sedikit saja tekanan sudah membuat dia mulai pecah, mulai retak, mulai patah arang. Cirinya gampang sekali mengeluh, baper, gampang sekali putus asa, dan tidak merasa berdaya give up pada saat baru saja kesulitan menghadapi, kesulitan menghampiri. Tipe kayu rapuh adalah tipe keluarga yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe lempeng besi. Siapa yang nggak tahu lempeng besi itu tangguh, lempeng besi itu kuat, dia pasti mampu bertahan. Tapi lempeng besi hanya bertahan layaknya besi pada awalnya saja. Ketika makin di pressure, ketika makin panas, ketika situasi itu mulai tidak terkontrol dan mulai memberikan tekanan yang amat besar, lempeng besi yang mula-mula lurus itu lama-lama mulai bengkok, mulai nggak stabil. Demikian juga tipe keluarga lempeng besi itu. Mampu menghadapi tekanan, tapi hanya
seumur jagung, nggak tahan lama, mampu menghadapi tekanan, tapi pada akhirnya menyerah dan nggak mampu bertahan selamanya. Padahal besi bukan kayu rapuh, tapi toh dia bisa bengkok, dia bisa menyerah, dan dia bisa hancur pada akhirnya. Tipe yang ketiga justru tipe yang soft, yaitu kapas. Tipe ini cukup lentur, halus, kelihatannya nggak punya kekuatan. Tipe ini seakan-akan lemah. Tetapi tipe yang lentur ini, tipe yang kelihatan lemah ini, justru dalam menghadapi tekanan dia makin fleksibel, dia makin menyesuaikan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menekan bongkahan kapas yang dikumpulkan dalam sebuah karung. Ketika kita tekan, kapas itu nggak melawan, dia akan mengikuti tekanan itu. Tetapi begitu tekanan itu lepas, tekanan itu berlalu, maka dengan cepat kapas itu mengembang, pulih, dan kembali seperti semula. Tipe keluarga kapas ini, dia mampu menghadapi, fleksibel menghadapi, dia bisa menyesuaikan karena ia mudah melupakan masa lalu dan dia cepat beradaptasi dan upgrade dengan keadaan kekinian. Dan biasanya tipe kapas ini aman. Ada tipe keempat, tipe yang paling ideal dan paling tahan, yaitu tipe bola pingpong. Tipe bola pingpong ini justru bekerja, justru powerful, justru optimal ketika ada dalam tekanan. Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana fleksibel dan bagaimana tangguhnya bola pingpong. Ketika ia dibanting, ketika ia di-pressure, maka bola pingpong yang ditekan justru menghasilkan power, menghasilkan pantulan, menghasilkan tekanan melawan ke atas dan makin dahsyat. Semakin dipukul, dia membuat efek rebound yang kekuatannya 2 atau 3 kali lipat dari pukulan awalnya. Dan tipe keempat ini tipe keluarga yang paling ideal di zaman modern. Di zaman Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika segala sesuatunya jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang pernah dituturkan, apa yang pernah dikisahkan, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perhatikan dalam kehidupan orang tua kita masing-masing. Apa yang saudara dan saya hadapi, apa yang generasi dan keluarga-keluarga Kristen hadapi di tahun-tahun milenial dan modern ini, jauh lebih dahsyat. Dan itu artinya Bapak Ibu Saudara, ketika ada di dalam perkawinan, ketika ada dalam pernikahan, ketika membentuk keluarga, kita nothing steril dari pressure. Kita nggak mungkin menghindari pressure. Kita nggak mungkin give up dari pressure. Itu tantangan saudara dan saya di masa kini. Namun yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga Kristen masa kini dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan dimanapun, kapanpun, dan sehebat apapun,
Hal terpenting dan terutama, sekali lagi saya ulangi, hal yang terpenting dan terutama adalah upayakan, usahakan, jaga komitmen mula-mula saudara agar keluarga kita nggak pecah, keluarga kita nggak karam, keluarga kita bergerak maju, keluarga kita never give up, keluarga kita lalu next level. Kita boleh sesekali ada di level kayu rapuh, tapi kita harus pada akhirnya gandengan, harus pada akhirnya pegangan kuat agar kita ada di level bola pingpong. Itu yang harus ada di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Terlebih keluarga-keluarga yang diberkati, terlebih keluarga-keluarga yang berani mengatakan dia pilihan Kristus, pilihan Tuhan bagi saya. Sehingga apa yang harus, apa yang mesti ada di dalam rumah tangga Kristen, di tengah-tengah keluarga saudara dan saya saat ini. Dari bacaan kita Markus pasal 4, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana firman ini mendidik, menguatkan, dan memberikan motivasi serta resep kepada saudara dan saya. Di dalam ayat 35 dari Markus pasal 4 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pasal 4 ayat 1b. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah kata-kata untuk mengambil sikap. Jangan berhenti, jangan pasif, jangan membeku, tapi luncurkanlah, doronglah, arahkanlah bahtera rumah tangga ke tengah-tengah samudera. Sebab nggak coba-coba kita, nggak sedang main-main kita membentuk keluarga, nggak sedang bicara untung dan rugi. Maka kekristenan menolak poligami. Ya kalau nggak cocok sama yang satu, tambah boleh dong. Kekristenan menolak poligami dan hanya mengajarkan monogami, satu suami untuk satu istri dan satu istri untuk satu suami. Ever and never until ending. Mari kita ke seberang. Ini menandakan tinggalin daratan, tinggalin tempat, tinggalin comfort zone, zona nyamanmu, dan kini kamu harus berani mengambil decision. Kamu harus berani memutuskan untuk melangkah. Dan biasanya ikrar perkawinan itu juga ada isinya begini Bapak Ibu. Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, hanya oleh mau. Artinya ada ikrar dalam tanda kutip, say goodbye, perpisahan. Perpisahan dengan apa? Your comfort zone individual. Perpisahan dengan apa? Dirimu yang dulu. Sebab kini kamu bukan lagi satu, melainkan
Bukan lagi dua, melainkan satu. Itu yang Tuhan rancang. Itu artinya di dalam bacaan kita Tuhan mengajarkan, mari kita bertolak ke seberang. Artinya ada ikrar perpisahan dari suami dan istri. Hanya satu selama-lamanya, oleh dan diakhiri maut. Jadi artinya kedua pihak harus menyadari bahwa sekali bahtera itu didorong, sekali rumah tangga itu dimulai meluncur, maka nonton gak boleh putar arah, tapi harus bergerak maju, mulai menambah kecepatan, kembangkan layar, kayu, dan terus melangkah. Untuk apa? Gak untuk keluarga kecil, tapi untuk memenuhi kehendak Tuhan. Beranak dan bercuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah atas seluruh ciptaanku. Ini perintah Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang berani mengambil komitmen pernikahan. Itu artinya ada sesuatu yang gede, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing yang Tuhan taruhkan agar itu menjadi tujuan pernikahanmu, dan itu gak boleh mundur, tapi harus berpisah dengan diri kita, dengan egoisme kita, dengan comfort zone kita. Inilah tantangan. Kita harus menghadapi dunia dengan segala tantangan. Berdua, kita harus menjalaninya, sekalipun lelah, letih, pedih, perih, luka-luka. Berdua. Sebab itulah kesiapan hati kita, siapan setiap keluarga untuk mengarungi bahtera kehidupan. Dan itulah yang harus terus dipegang. Untuk itu butuh modal, butuh senjata. Setiap calon suami istri harus berbekal pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang bagaimana menghadapi kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga Kristen di tengah-tengah dunia. Karena itu nggak boleh. Dan sampai dengan detik ini, pernikahan Kristen bukan simsalabim jadi, tapi harus ada prepare to one purpose. Harus ada persiapan untuk satu tujuan. Dan persiapan itulah gereja datang, gereja hadir untuk memberikan pembinaan, untuk mempersiapkan dan memperlengkapi suami dan istri dalam pranikah sebelum mereka diberkati. Ada percakapan-percakapan gerejawi, ada pendampingan-pendampingan majelis dan hamba Tuhan. Apa tujuan? Agar siap hati, agar tahu, agar mau menanggalkan dan meninggalkan comfort zone-nya, agar mau mulai berbagi beban, berbagi sukacita, berbagi segala-galanya. Sebagaimana dalam Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak. Agar ada janji setia semati, setia sehidup sampai maut memisahkan. Dan pada umumnya rumah tangga bisa diawali dengan kemeriahan, diawali dengan hingar-bingar, diawali dengan pesta, mungkin budaya, tradisi, dan tuntutan adat istiadat. Tetapi biasanya setelah itu lalu suami istri harus menghadapi kenyataan sendiri. Mulai ada keterpurukan,
mulai ada sayatan dalam tanda kutip, mulai ada tanjakan dan juga ada turunan, mulai ada ketidakstabilan dalam hal emosi, dalam hal finansial, dalam hal apapun. Sehingga segala sesuatunya yang tadinya kelihatan indah, menyenangkan, tapi realitanya badai, gelombang, tekanan, masalah datang menghampiri. Semua itu pasti terjadi di dalam kehidupan pernikahan. Sebab itu memang yang harus terjadi, dan itu harus dihadapi dengan smile, dengan happy. Mengapa? Sebab itulah tujuan pernikahan, bahwa kita berhasil. Apa kata hasil kalau tanpa testing? Apa kata keberhasilan kalau tanpa ujian? Dan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, itu adalah harga yang dibayar. Tidak akan ada lari yang menyelesaikan 3.000 meter lari atletik tanpa langkah pertama diambil dan dimulai. Jadi, hal pertama saya ingin mengatakan melalui firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah langkah awal. Yang kedua, di dalam Markus pasalnya yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana bahtera mulai melayar dan mulai memiliki tujuan, mulai punya purpose, begitu juga orang yang mulai membangun pernikahan, yang mulai berani melangkah dan berkomitmen dalam keluarga. Biasanya orang akan mengatakan, apa tujuan pernikahanmu? Meraih dan mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya, apa itu bahagia? Bukankah kebahagiaan itu relatif? Setiap orang dalam perspektif dan maknanya bisa merasakan dan menerjemahkan kebahagiaan. Dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita mengetahui bahwa tujuan berumah tangga adalah mewujudkan kesedagingan. Satu. Kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Lalu bertolaklah dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Pernikahan yang nyatu juga harus mulai menyatu dengan yang memberkati dan merancang pernikahan kita, yaitu Yesus Kristus. Suami istri akan jadi makin utuh kalau dia ada dalam persekutuan bersama dengan Yesus Kristus. Bertolaklah mereka dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dalam bahtera itu, bawa Yesus dalam rumah tangga kita. Harus ada persekutuan yang indah, hidup dan berkualitas antara suami istri dengan Kristus. Dan Bapak Ibu tahu, bersama dengan Kristus itu artinya kita ada di dalam kasih kemuliaannya, dan kita ada dan terikat untuk melakukan apa yang Kristus kehendaki. Demikian pernikahan, demikian keluarga. Sebab Kristus itu kudus, maka pernikahan itu jaga, buat, nyatakan dan wujudkan agar selalu kudus.
di mata Tuhan, sehingga bak seperti kaki-kaki angsa putih yang terus berkecipak menjaga keseimbangan agar di permukaan tampak indah. Orang-orang melihat, wow, keluarga Kristen itu memang cetar badai membahana. Suatu hari itu kebetulan hari libur, Sabtu atau Saturday. Suami nggak kerja, memilih santai sambil duduk baca WA, pegang HP. Istri datang membawa cemilan dan membawa teh manis hangat. Istri berkata, "Apa? Ini teh manis, ini pisang goreng dan singkong goreng. Makan ya, Pak?" "Waduh, terima kasih, Mah." Lalu istri berkata, "Pak, hari ini Mama minta duit dong." Nah, apa? Hari ini kan libur, Pak. Ibu-ibu komplek mengajak Mama bareng-bareng berenang, Pak. "Berenang, Ma?" "Iya, sama ibu-ibu komplek." "Wow, apa tujuannya?" Kata Mbak Google, Pak, berenang itu membakar kalori yang paling baik. Olahraga yang membuat dari ujung rambut sampai telapak kaki itu gerak semuanya, Pak. Dan membuat Mama akan langsing. Sekalipun saat ini Mama langsung, tapi berenang membuat Mama akan langsing seperti 22 tahun yang lalu. Yes. Luar biasa. Lalu suami dengan santai yang meletakkan HP dan berkata, "Oh, jadi Mama mau berenang sama ibu-ibu supaya langsing." Iya. Suami mulai ngomong gini, "Mah, Mama tahu nggak? Ikan paus bisa mudra raya. Tiap hari kerjaannya berenang, Mah. Gak ada ikan paus jalan-jalan di mall. Tapi gak ada cerita ikan paus lalu langsing kayak ikan teri." Ih, Mama, kok gitu? Hati-hati, Bapak. Suami kadang ya, tapi mendol, tapi disimpan di belakang. Jadi Bapak nggak izinkan. Enggak. Ngapain sih? Besoknya hari Minggu pergi ke gereja. Habis dengar firman Tuhan, habis puji-pujian, lalu pulang. Di dalam mobil suami berkata, "Pak, Mah, hari ini kita mampir ya ke pasar modern." Wih, tumben. Kita mau beli sayur-sayuran. Kita mau beli buah-buahan. Kita mau beli buah-buah yang asem. "Kenapa, Pak?" "Vitaminnya tinggi, Mak," kata Mbak Google. "Terus anti-aging, Mak. Membuat ini nih, yang kendor-kendor itu jadi kenceng lagi, Mak." Kata siapa? Mbak Google. Jadi Bapak jadi awet muda, Mak. Seperti 22 tahun yang lalu waktu Mama kenal Papa. Istri mulai, "Nih waktunya gue pembalasan dan Pak, jadi Papa mau beli sayur hijau, iya. Papa mau beli buah-buahan yang asam, iya. Papa mau beli buah-buahan yang manis, iya. Supaya anti-aging, supaya detoksasi, supaya makin kenceng kulit Papa. Iya, makin ganteng Papa." "Pak, Papa tahu kebun binatang kan?" Nah, mulai ya. "Bapak tahu monyet?" Ya, kesini aja, kata saya. "Bapak tahu monyet?" "Iya." "Kenapa?" "Tiap hari makan sayur, Pak. Tiap hari makan buah-buahan, Pak. Nggak ada ya yang namanya monyet berubah wajahnya jadi Brad Pitt. Nggak ada yang ganteng, Pak. Yang jelek terus. Ih, Mama. Hati Bapak itu. Ya. Pernikahan harus makin berkualitas, harus makin berbobot, dan itu harus dijaga. Setiap orang harus mau menjadi pijakan.
Setiap suami harus mau angkat istri, dan setiap istri harus mau angkat suami. Jangan jatuhin, jangan permalukan, jangan rendahkan. Karena pernikahan Kristen itu unik. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang menjaga kekudusan, kudus tutur, kudus perbuatan, kudus pikiran, dan itu kelihatan menjadi kesaksian dimanapun saudara berada. Wujudkan keluarga yang berbahagia memang diperlukan sedikitnya 2 orang. Tapi untuk gagal totalnya sebuah pernikahan, cukup hadir seorang saja. Kalau dia tidak respon, kalau dia nggak sayang lagi, kalau dia benci, kalau dia nggak mau ngampuni, kalau isinya hujatan, cacian, dan merendahkan, pernikahan Kristen gagal total. Ketiga, perubahan harus kita hadapi. Ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sebagaimana pelayaran seorang nakoda yang hebat, seorang nelayan sederhana yang berpengalaman, dia mahir, dia paham tentang resiko cuaca buruk. Apapun, tidak satu pun yang pernah sanggup mengatakan, gue siap menghadapi cuaca buruk. Karena gak ada satu pun yang ngarep-ngarep menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, menghadapi perubahan drastis, menghadapi bahaya dan cuaca yang bergolak di laut. Perubahan zaman mengurangi rasa nyaman saudara dan saya dalam keluarga. Suami mulai gak betah duduk ngopi didampingi istri karena lebih memilih Starbucks dan janji jiwa untuk nongkrong. Karena ada teman, karena ada topik, karena ada banyak yang bisa dibicarakan. Tapi modernisme ini membuat rumah gak lagi home sweet home. Mulai hanya menjadi kamar kos. Gak ada kehidupan, gak ada sesuatu yang membuat arti di rumah. Dan ini dilakukan dan terjadi karena perubahan zaman. Bisa mengurangi rasa nyaman, bisa mengurangi komunikasi, bisa menghambat kualitas dan quality time dalam kehidupan berkeluarga. Bisa terjadi salah paham, bisa terjadi kurang puas, bisa terjadi ini dan itu sebab kurang diperhatikan. Gara-gara makin langkanya komunikasi, makin sempitnya pertemuan, makin sempitnya kebersamaan, arogansi, pembiaran, dan masih banyak lagi menjadi beban di dalam keluarga-keluarga modern saat ini. Belum lagi hal-hal yang lain, cicilan, belum hal-hal yang lain, masalah. Ini seperti angin ribut yang tak pernah diundang tapi toh datang menyerang bahtera keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang harus terjadi? Gak ada waktunya untuk balik arah. Gak ada waktunya keluarga untuk give up, nyerah. Gak ada waktunya bagi saudara dan saya untuk membiarkan keluarga kita karam. Karena janji kita kepada Tuhan, perpisahan atas comfort zone. Dan itu yang Tuhan uji dalam hidup saudara dan saya. Kadang dalam pernikahan kebahagiaan itu sering seperti bola, Bapak Ibu. Kebahagiaan sering kita perlakukan seperti bola. Kalau dia lagi jauh,
Kok kita nggak bahagia ya Pak? Yuk kita kejar, kita raih, kita capai man. Tapi begitu sudah dapat, sudah dekat, justru kita, kalau bola kita apa Bapak Ibu? Tendang supaya menjauh. Situasi perahu yang sedang ditumpangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat itu, di mana sekonyong-konyong datang angin ribut yang mengamuk, menyerang dan menghadang perahu itu. Sekalipun para murid sedang bersama dengan Yesus, tapi mereka toh kehilangan iman, kehilangan pegangan. Dan itu artinya, jadi walaupun sedang mengikut Yesus Kristus dan berada seperahu dengan Dia, tetap saja dimungkinkan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam keluarga dan pernikahan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, gak mustahil kita akan ketemu musibah dan kita akan ketemu kesulitan hidup. Walau Yesus sudah bareng sama saudara dan saya. Dan itu artinya jangan pernah sangka, jika pernikahan sudah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, maka kita akan jauh dan terhindar dari problem-problem kehidupan. Jangan juga mengira kalau kita sudah rajin berdoa, rajin beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, dengan sendirinya keluarga kita lancar-lancar saja. Gak ada jaminan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahtera yang berlalu. Gak akan ketemu ombak, gak akan ketemu badai, gak akan ketemu tofan puting beliung. Tapi Tuhan hanya janjikan, aku bersamamu, Immanuel, aku bersamamu. Dan solusi-solusi ajaib akan Tuhan nyatakan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya yang sadar. Pernikahan itu hanya gue sama lu, suami sama istri, tapi kita bersama Tuhan, dan kita harus diyakini dan beriman. Tuhan tak akan membiarkan. Tuhan gak hanya menonton. Indah pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan. Sebab di dalam kasih, di dalam Kristus tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dan terakhir, pernikahan Kristen, keluarga Kristen harus pupuk harapan. Sebab harapan selalu ada. Bagi setiap keluarga yang beriman kepada Tuhan, betapa pun hebatnya goncangan bahtera, betapa luar biasanya amukan dahsyat tofan, kita harus selalu berpengharapan. Sebagaimana Amsal katakan, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Inilah yang terjadi. Pada ayat 39 dan 40 dalam Markus pasal 4, firman Tuhan berkata, ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh segar. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tantangan masalah itu tidak hanya internal, tetapi juga eksternal. Firman Tuhan hari ini mengajak saudara untuk mengamini badai itu tantangan dari eksternal, dari luar, dan Tuhan akan berdiri dan menghardik agar diam dan tenang. Lalu danau dibuat teduh, seakan-akan gak pernah terjadi masalah itu. Tetapi Tuhan juga tahu dan harus diteduhkan itu internal, yaitu hati, jiwa, dan pikiran saudara dan saya. Sehingga dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Disinilah Tuhan ingin menegaskan, ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya,
kepada jemaat GS di Taman Surya yang terkasih, bahwa Yesus Kristus Tuhan bukan hanya juru selamat, tetapi Dia itu Tuhan atas semesta ini. Dia adalah sang penguasa semesta, dan tidak ada yang terlalu besar bagi Dia, dan tidak ada yang tidak mampu ditaklukkannya. Dan itu yang kita pegang. Itu yang membuat saat ini kita berkata, I believe and I follow Jesus. Karena kita yakin Dia di atas segala-galanya, kuasanya melebihi segala-galanya. Namun yang mau Tuhan ingin katakan, perasaan kita, ya Bapak Ibu, apa yang tersembunyi di dalam diri kita, Tuhan ingin katakan, jangan ketika kamu melihat perbuatan-perbuatan ajaib di luar dan itu nyata, tapi kamu tidak pernah merasakan shalom, damai dan sejahtera di dalam hati. Sebab badai di luar itu lewat, semua itu dihilangkan, kuasa dan mujizat itu dinyatakan. Yang gak pernah dan tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan kita melihat, kita mendengar, kita bersaksi, dan kita mengimani kesaksian orang lain bahwa Tuhan itu hidup. Dan kita haleluya, glory, praise the Lord pada apa yang ada di luar. Tapi kalau mau lihat di dalam, adakah hilang dan sirna khawatir kita? Adakah lepas dan hilang takut, bimbang, ragu kita? Ini persoalan. Menjadi keluarga Tuhan, satu di dalam bahtera dengan Tuhan, kita dituntut bisa bersinergi dengannya. Maka kita tidak boleh hanya ya, amin, praise the Lord atas sesuatu yang amazing dan positively terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang utama yang Tuhan ingin katakan adalah, beri tempat kepadaku, saudara-saudaraku, agar aku duduk diam di situ, saudara-saudaraku, dan agar yang namanya takut, bimbang, khawatir, lenyapkan, sebab aku Tuhanmu, juru selamat. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan, dan membuat Bapak Ibu Saudara saya mengasihi Tuhan, menjaga, melindungi, terus menerus keluarga kita agar nggak retak, agar nggak jatuh, tapi terus ada di level yang lebih, di next level atas semua percobaan, gangguan, musibah, pergumulan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan perkatakan kepada kami. Setiap lidah mengagungkan, memuji, mendesarkan namamu. Telinga kami menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhlah firman itu bak benih yang terbaik, jatuh di tanah hati kami yang terbaik, berakar, bertunas, berdaun, bertumbuh, dan kelak kemudian hari hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, hamba usai memperkatakan dan menjadi utusan untuk membagikan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dan sempurnakanlah kebenaran firman ini hidup dan bertata di dalam hati dan pikiran setiap kami yang mendengar di tempat. Terpujilah nama Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya dan Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya minta kesediaan
Bapak Jeremy untuk berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala kasih kami bagi kami, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya untuk keluarga kami. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan juga berkat-berkat yang dikembalikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, dan kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Dan satu pengumuman untuk kita semua bahwa minggu depan kita akan ibadah seperti biasa. Minggu pertama seperti biasa, di minggu pertama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena itu mari siapkan hati kita untuk menuju dalam perjamuan kudus di minggu depan. Dan karena minggu depan sudah masuk bulan Oktober, Ibu Gembala beberapa minggu yang lalu ingatkan saya bahwa Jen sudah mendekat Natal, gitu ya Mom? Ya, oke. Jadi minggu depan saya minta waktu dari Bapak Ibu jemaat sekalian, waktunya sebentar setelah kita ibadah, untuk membicarakan Natal kita. Apa yang mau kita lakukan dalam perayaan Natal di tahun ini? Yang mana nanti setelah itu juga serta waktunya sebentar itu sekalian dengan pemilihan panitia Natal seperti itu, seperti yang biasa yang kita lakukan. Itu saja yang mau saya sampaikan, karena ini diingatkan oleh Ibu Gembala kepada saya, dan saya juga sampaikan kepada jemaat, karena memang minggu depan itu sudah bulan Oktober, dan kita biasa persiapan Natal itu mulai di bulan Oktober. Itu saja, dan kita akan masuk di dalam pokok doa. Pertama, sebelum kita masuk di doa syafaat, kita akan berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun selama minggu ini, selama 1 minggu yang lalu, ataupun dalam bulan ini dari minggu pertama tapi belum sempat didoakan. Silakan maju ke depan. Wow. Yang berulang tahun yang belum didoakan silakan maju ke depan. Silakan. Aduh, Dedek juga ulang tahun. Bapak Pendeta, kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang ulang tahun.
Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh melihat bahwa kehidupan setiap orang percaya dan beriman yang mengiring Engkau dengan setia, memikul salib di dalam hidupnya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan melihat, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan segala-galanya. Karena itu Tuhan berkatilah Nana yang berulang tahun dan bertambah 1 tahun usianya. Tuhan berkati kehidupannya, usahanya, pekerjaannya, studinya, dan karirnya. Dan Tuhan memberkati saudara Yuyun. Tuhan memberkati apapun yang menjadi kerinduannya. Tuhan menjagai keluar masuknya. Dan Tuhan meluputkan segalanya. Dan Tuhan taruhkan berkat-berkat terbaik dalam hidupnya. Tuhan memberkati Cirisda. Tuhan memberkati bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang dikasih dan yang mengasihinya. Tuhan tambahkan kebaikan Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan godaan. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Dan Tuhan memelihara senantiasa kehidupannya dengan panjang umur, damai dan sejahtera dan sukacita. Kami berdoa juga bagi anakmu Sheila. Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati studinya, Tuhan jaga imannya, Tuhan jaga pertumbuhannya, Tuhan jaga pergaulannya. Berikan takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Dan juga berikan rasa mengasihi, mencintai orang tua dan dengar-dengaran kepada papa mama di dalam kehidupannya. Jaga studinya dan berikan yang terbaik pada hamba. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersyukur dan bertambah 1 tahun usianya di dalam tangan kasih kemurahan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih. Kemarin kita dapat 1 surat dari majelis daerah, majelis umum ya, saya kira dari majelis daerah, dari majelis umum. Kebetulan yang hadir ini Bapak Pendeta yang melayani adalah Ketua Majelis Daerah, jadi saya pikir ini dari Ketua Majelis Daerah, tapi ternyata penyelenggaranya yang Majelis Daerah DKI Jakarta, begitu Bapak Pendeta, tapi acaranya acara dari Majelis Umum Gereja Sahabat Indonesia dan ada proposal yang diberikan dari Majelis Sinode dalam rangka sidang sinode. Sidang sinode itu 5 tahun, benar Pak? Sidang sinode itu diadakan setiap 5 tahun. Beberapa minggu, hampir setiap minggu kita sudah berdoa untuk hal ini. Dan tahun ini kembali sidang sinode dilakukan. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa sidang sinode itu untuk memilih kepengurusan sinode yang baru, pergantian pengurusan sinode, dan visi pelayanan Gereja Sahabat Indonesia untuk 5 tahun yang depan. Ini proposalnya dari Gereja Sinode, sidang sinode ke-8. Kita sudah yang ke-8. Gereja Sahabat Indonesia, tema tahun ini Kasih Kristus Menggerakkan Dunia Menuju Rekonsiliasi dan Persatuan. Dan subtemanya dengan Kasih Kristus kita wujudkan GSI yang mandiri, yang okumenis dan okumenis dalam hidup bergereja dan berbangsa seperti itu ya. Kemudian suratnya saya bacakan ke kita semua. Undangan ini, ada undangan ya. Oke. Intinya aja. Intinya adalah seluruh gereja Sahabat Indonesia di Indonesia diharapkan untuk mendukung acara sidang sinode yang akan berlangsung pada tanggal 24 sampai 27 Oktober di Pondok Remaja PGI Cipayung Bogor, Jawa Barat. Biaya persidangan kurang lebih 270 juta, benar ya Pak? Tidak salah ucap ya. 270.900.000 dengan harapan kehadiran, karena ini seluruh Indonesia, jadi bukan hanya kita DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Pendeta-pendetanya, kepala jemaat terutama wajib hadir. Dengan
harapan kehadiran sejumlah 260 peserta yang terdiri dari utusan, peninjau, pemateri, dan undangan. Biaya tersebut ditanggung bersama seluruh anggota GSI sebagaimana kontribusi setiap pejabat jemaat lokal diatur oleh panitia. Kontribusi jemaat lokal, puji Tuhan, kita sudah mengirimkannya. Seperti itu. Kita sudah mengirimkan kontribusi wajib dari kita, baik saya dan Ibu Gembala sebagai pendeta di sini, itu secara pribadi, dan juga atas nama jemaat kita sudah mengirimkannya. Tetapi ini juga menghimbau kepada kita semua yang mungkin rindu untuk mendukung secara pribadi atau secara kolektif, silakan langsung menghubungi bendahara gereja kita dan memberikan dukungannya. Demikian saja, dan ini proposal diberikan kepada kita, sehingga saya harus bacakan. Kemarin Pak Ketua Sinode langsung serahkan ke Ibu Gembala, dan Ibu Gembala serahkan ke saya untuk disampaikan. Itu saja, kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat, kita mengangkat satu pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah berikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Gembala kami di tempat ini kembali dirawat, tapi hari ini kami melihat bahwa dengan proses yang luar biasa beliau bisa ada bersama-sama dengan kami kembali dalam ruang ibadah ini. Kami tahu itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang mengerjakan pemulihan bagi hamba-Mu hari demi hari, sehingga hamba mengalami pemulihan total daripada Tuhan. Hatinya diteguhkan oleh Tuhan, hatinya ditenangkan oleh Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu sedetik
sedetik pun dalam kelemahannya, dalam pergumulan yang hamba-Mu alami. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bersama-sama jemaat dan umat Tuhan. Kami berdoa, kami menghadapkan tangan kami di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pemulihan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan mengerjakan pemulihan yang total. Kalau hari ini Tuhan, kami melihat hamba bisa sehat kembali setelah beberapa saat yang lalu mengalami perdarahan di lambung. Tapi kami melihat hamba sehat kembali. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan dalam nama Yesus. Semua proses yang hamba melewati, dari serangan yang pertama, serangan stroke, dan kemudian beliau harus menjalani operasi yang besar, operasi pemasangan ring. Lalu kemudian hamba harus melewati proses pergumulan dengan pencernaannya. Kami tahu kalau hari ini hamba berdiri di hadapan Tuhan, hamba ada di hadapan hari ini. Itu karena Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Karena itu kami berdoa, Tuhan kerjakan Tuhan. Kerjakan pemulihan terus menerus dalam hidup ini. Hamba menjadi sehat. Ibu gembala kami, Mami menjadi sehat, menjadi kuat kembali, menjadi pulih. Karena kuasa darah Tuhan yang berkarya. Firman yang berkata oleh bilurmu, hamba mendapatkan kesembuhan. Dan kami percaya bahwa pemulihan sudah Engkau kerjakan dan terus Engkau kerjakan dalam hidup, dalam diri hamba, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua saraf menjadi normal kembali dan sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sehati juga kami berdoa menyerahkan Tante ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tahu pergumulan hamba-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami mohon juga kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, kelegaan, penghiburan daripada Tuhan, kekuatan hati daripada Tuhan untuk menjalani sakit yang tidak mudah selama 2 tahun lebih. Kami berdoa di atas pembaringannya hamba-Mu, mengangkat hatinya di hadapan Tuhan, dan kami hari ini berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan sama Tuhan, sama dan pulihkan hamba-Mu. Beri kekuatan yang baru untuk dibangkit kembali Tuhan. Dia bangkit kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Engkau mau, Engkau bisa mengerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami kembalikan semuanya kepada kehendak-Mu, karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik. Kami tidak bisa memaksa Tuhan menurut kehendak kami, tetapi kami percaya jika Engkau mau, Engkau bisa ya Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan hamba-Mu, kuatkan hatinya melalui proses-proses ini, supaya hatinya tetap teguh di hadapan Tuhan. Hatinya pulih, hatinya diteguhkan bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menggendong, ada Tuhan yang menguatkan hamba-Mu selalu. Tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang menyertai. Kau berdoa dalam nama Yesus, kelegaan Tuhan berikan, sukacita dalam hati Tuhan berikan, sukacita dalam menanggung segala perkara Tuhan beri bagi hamba-Mu dalam nama Yesus. Sehingga dengan sukacita daripada Engkau, hamba-Mu terus mengangkat hati di hadapan Engkau dan memuji memuliakan Engkau. Berdoa buat anak cucu menantu yang merawat orang tua kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, sukacita dan kekuatan dari Tuhan menyertai mereka dalam nama Yesus. Kami juga sehati berdoa bagi Popo, mama dari Ibu Mei yang juga terbaring lemah sakit. Kami berdoa sehati dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami mohon kebaikan Tuhan, tangan kasih Tuhan melawat, menguatkan, menghibur hamba-Mu di usia yang tidak muda lagi. Kami tahu begitu banyak bonus yang Tuhan beri baginya untuk menikmati hari tua bersama anak cucu dan menantu. Tetapi hari-hari ini hamba-Mu dalam penderitaan sakit. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong, menjamah, memberkati, menyembuhkan segala penyakitnya dalam nama Yesus. Saraf-saraf dan tubuhnya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan sehingga hamba menjadi kuat, semangat dan pulih kembali dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu sepenuhnya juga pada tangan kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi hamba-Mu. Tuhan beri kelegaan, sukacita,
penghiburan bagi seluruh keluarga besar, dan juga anak cucu menantu yang merawat. Tuhan juga memberkati, karena kami tahu ini salah satu pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan bagi anak cucu dan menantu yang merawat orang tua mereka di masa tua. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati kehidupan keluarga ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Nur yang ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Tapi Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini juga bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan terus pulihkan tubuhnya Tuhan, saraf-saraf tubuhnya Tuhan, sama dan pulihkan dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan pulihkan hamba dengan kuasa darah Tuhan, sehingga hamba-Mu mengalami pemulihan total daripada Tuhan, dan tidak ada lagi sakit penyakit yang menyerang tubuhnya. Kami berdoa Tuhan, sekalipun dalam kesendirian, tapi kami tahu Engkau sahabat yang sejati, sahabat yang setia bersama dengan Dia, menguatkan, menghibur, menolong selalu. Kami berdoa bagi semua orang-orang tua kami yang hadir pada pagi hari ini, yang datang dengan kelemahan tubuh mereka. Kami tidak tahu keadaan mereka satu persatu, tapi Tuhan tahu keadaan mereka. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang menolong dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menolong dalam nama Yesus. Engkau Allah menyembuhkan, memulihkan tubuh mereka yang sakit. Engkau menguatkan saraf-saraf dalam tubuh mereka, dan memberikan kekuatan baru sebagaimana jaminan firman Tuhan, bahwa sampai masa tua kami, Tuhan menggendong kami dan kerjakan itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan yang memberikan pemulihan, perlindungan, kesembuhan, penyertaan bagi mereka. Tuhan yang menguatkan hamba-hamba-Mu, orang-orang tua kami yang ada di jemaat ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati sehingga hamba-hamba-Mu mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Jemaat yang datang yang pergumulan pekerjaan dan usaha mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berkati apa yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka, usaha yang sedang mereka rintis atau sudah mereka jalankan tetapi sedang dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau membuka jalan-jalan Tuhan bagi mereka. Beri ide-ide yang cemerlang dari Tuhan. Kami tahu situasi ekonomi saat ini tidaklah semudah sebelumnya, tetapi kami tahu orang benar akan hidup oleh iman. Itu jaminan kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan menolong hamba-hamba-Mu melewati masa demi masa, dan kami percaya Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun umat Tuhan yang beribadah secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Kami berdoa para pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan, musik leader, singers, pemusik, yang penerima tamu, kolektan, maupun yang nulis LCD di belakang, mengatur sound, dan semua pelayanan yang membersihkan dan mengatur ruang ibadah ini. Semua pelayanan yang kami lakukan, yang hamba-hamba melakukan, sekecil apapun yang mereka lakukan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan, karena hamba-hamba-Mu melakukannya dengan iman. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan mereka, terutama hamba-Mu Pendeta Frederick yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan pakai hamba-Mu dan keluarganya menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu memasuki masa-masa kampanye dan pemilihan umum. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan di dalamnya. Dan kami mohon supaya yang terpilih, kami mohon yang terpilih adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan keadilan yang ada demi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang tahu hati pemimpin-pemimpin, dan kami berdoa, kami memohon supaya memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini semakin lebih baik ke depan, dan semakin memuliakan Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi sehati di hadapan Tuhan kami berdoa,
kami menyerahkan sinode kami, Gereja Sahabat Indonesia yang akan bersidang beberapa minggu yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong dalam persiapan yang ada. Terutama MD DKI Jakarta yang akan menjadi tuan rumah dan akan menjadi pelaksana untuk mengerjakan, mempersiapkan seluruh acara persidangan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan memberkati panitia yang sudah terbentuk, terutama bagi mereka yang sedang mencari dana, karena dana yang dibutuhkan untuk persidangan ini begitu besar. Karena harus mendatangkan hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah juga. Kami mohon Tuhan, kami tahu ini untuk kebaikan Gereja Sahabat Indonesia 5 tahun ke depan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati setiap gereja-gereja Sahabat Indonesia, seluruh Indonesia untuk bersatu hati mendukung acara sidang sinode ini sehingga berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan juga, kami berdoa Tuhan menolong setiap pembicara yang akan mempersiapkan diri menjadi pembicara di sidang ini. Dan setiap hal yang akan diputuskan dalam sidang ini, kami ingin itu sesuai dengan kehendak kita. Para pemimpin yang akan datang dari California juga kami berdoa, Tuhan mempersiapkan mereka sehingga mereka datang sampai di sini dalam pertolongan Tuhan. Dan mereka juga membawa visi Allah bagi Gereja Sahabat Indonesia dan berbagi kepada kami semua yang ada di sini. Kami mengerti bersama-sama kami mengangkat pelayan Gereja Sahabat Indonesia dengan semua keputusan-keputusan sidang yang ada demi kebaikan dan kemajuan GSI. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus ini kami di hadapan Tuhan. Dengan seluruh doa dan syafaat kami yang kami bawa, Tuhan berkati, Tuhan menolong dan Tuhan mendampingi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Pendeta, untuk dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dan jalanilah kehidupan saudara, baik sebagai pribadi, sebagai milik kepunyaan Tuhan, dan sebagai bagian dari keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Jadilah garam yang terus mengubahkan dan memberi arti serta makna di dalam dan kehidupan saudara. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih yang sempurna dan damai yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dan mahkota kehidupan dari Putra Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang sejati serta sempurna dari kuasa Roh Kudus, ketiganya dilimpahkan dan dianugerahkan menjadi berkat yang sempurna bagi saudara-saudara kini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sebagaimana yang saya sampaikan, minggu depan kita akan rapat Natal sebentar setelah ibadah. Minggu depan, bukan minggu ini. Tetapi beberapa Bapak Ibu yang minggu kemarin sempat saya minta untuk tinggal, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta tetap ada di tempat karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Terima kasih Tuhan memberkati.